Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Nika Widya selaku dosen Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Evin Gani Nova Zulhab selaku moderator dari kelompok 5. Kelompok 5 kami ini akan mempresentasikan dengan tema karya tulis dan karya tulis ilmiah. Sebelum kelompok 5 presentasi, saya perkenalkan satu persatu kelompok saya. Yang pertama Nurul Hikmah, yang kedua Evin Gani saya sendiri, yang ketiga Zaidan Amru Tamam, yang keempat Febrian Aulia Hidayat, dan yang kelima Karinda Laksana Putra Dewa. Mungkin pembahasan yang pertama, topik pertama bisa dijelaskan. Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan materi yang pertama dengan subtema pengertian karya tulis dan karya tulis ilmiah. Untuk pertama, karya tulis atau disebut juga karya tulis non ilmiah itu adalah karya atau karangan tentang pengetahuan atau pengalaman sehari-hari yang bersifat subjektif. Berarti tidak terikat kaidah penulisan tertentu, tidak disertai fakta umum, serta menggunakan bahasa yang santai seperti bahasa keseharian kita ketika ngobrol dengan teman atau guru atau siapapun itu. Meskipun demikian, ada pula karya tulis non ilmiah atau karya tulis yang dibuat dengan gaya bahasa yang formal, tergantung pada tujuan penulisnya. Karya tulis dapat beragam dalam bentuk gaya dan tujuan tergantung pada konteksnya. Tujuan utama dari karya tulis adalah untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada pembaca. Jadi penulis itu menulis apa yang dia imajinasikan, apa yang dia punya ide ditulis untuk agar tulisannya itu dibaca oleh yang lain atau teman atau siapapun itu. Proses pembuatan karya tulis biasanya melibatkan pemilihan topik. Yang pertama harus topik itu penting atau tema. Pengumpulan informasi, kita riset dulu informasinya atau pengalaman, penyusunan struktur dan penulisan. Beberapa contoh karya tulis seperti pada saat kita di kelas ya, ketika guru sedang menerangkan atau dosen sedang menerangkan, biasanya kita disuruh untuk menulis. Nah, tulisan yang kita tulis pada saat itu disebut dengan karya tulis non ilmiah karena tidak bersifat formal dan menggunakan bahasa yang sekiranya kita mengerti gitu. Untuk contoh yang lain seperti novel, cerpen ataupun novel, cerpen itu karena tujuannya untuk dibaca oleh orang lain, tujuan dari si penulisnya itu. Karya tulis dapat dibuat dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, sastra, sejarah, teknologi, dan masih banyak yang lainnya. Itu pengertian dari karya tulis non ilmiah. Berikut pengertian dari karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah
karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori, metode ilmiah, dan contoh-contoh metode penulisan karya ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Karya tulis ilmiah bertujuan untuk menyumbangkan pengetahuan baru atau pemahaman yang lebih dalam bidang tertentu. Berikut ini beberapa pendapat dari para ahli mengenai karya tulis ilmiah. Menurut dari ahli Nanas Sujana, karya tulis ini diakui dalam ilmu pengetahuan, baik teknologi ataupun seni. Yang ditulis atau dikerjakan harus sesuai dengan tata cara ilmiah, mengikuti pedoman atau aturan yang telah ditetapkan. Sementara pendapat dari Arifin menyampaikan bahwa karya tulis tersebut sebagai hasil penuangan data lapangan ke dalam bentuk karangan dengan mengikuti aturan dan metode ilmu pengetahuan. Jadi seperti skripsi itu termasuk karya tulis ilmiah karena ada data lapangan dan data tersebut kita tulis dijadikan seperti makalah. Metode hasilnya dapat didiskusikan dan disebarkan ke masyarakat juga perpustakaan. Ya, tadi hasil dari skripsi itu dapat kita publikasikan ke masyarakat atau ke perpustakaan. Karangan ilmiah bertujuan sebagai media komunikasi dengan orang lain terkait ilmu. Kesimpulannya, karya tulis ilmiah harus sistematis, logis, dan didukung data yang teruji kebenarannya. Bahkan, tulisan ini mampu untuk menjelaskan tentang satu fakta secara objektif dan tidak dilandasi oleh perasaan atau rekayasa belaka. Berikut itulah pengertian dari karya tulis dan karya tulis ilmiah. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yakni Mbak Nurul Hikmah. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Perbedaan karya tulis dan karya tulis ilmiah. Perbedaan dalam pendekatan penulisan. Satu, perbedaan mendasar antara karya tulis dan karya ilmiah terletak pada pendekatan penulisan. Dalam karya tulis, penulis cenderung mengandalkan kreativitas dan ekspresi pribadi mereka. Mereka memiliki kebebasan untuk menyampaikan ide, gagasan, atau pengalaman mereka secara subjektif tanpa harus mematuhi aturan atau metodologi tertentu. Di sisi lain, karya ilmiah memerlukan pendekatan yang lebih sistematis dan terstruktur. Penulis harus mengikuti metodologi penelitian yang ketat, menggunakan bukti empiris, dan mengutip referensi yang relevan untuk mendukung klaim atau temuan mereka. Perbedaan dalam gaya penulisan. Gaya penulisan juga merupakan perbedaan yang signifikan antara karya tulis dan karya ilmiah. Dalam karya tulis, penulis memiliki kebebasan untuk menggunakan gaya penulisan yang lebih fleksibel dan subjektif. Mereka dapat menggunakan bahasa yang kreatif, metafosa, dan imajinasi untuk menyampaikan pesan mereka kepada pembaca. Di sisi lain, karya ilmiah memerlukan gaya penulisan yang lebih formal, objektif, dan terstruktur. Penulis harus menggunakan bahasa yang jelas dan tepat, serta menghindari penggunaan istilah atau ekspresi yang ambigu atau tidak baku. Pembedaan dalam referensi dan bukti pendukung. Karya tulis biasanya tidak memerlukan referensi yang terperinci atau bukti empiris yang kuat. Penulis seringkali berbicara dari pengalaman pribadi atau memiliki pemikiran mereka,
sendiri tanpa harus mendukung klaim mereka dengan referensi eksternal. Di sisi lain, karya ilmiah harus didukung oleh referensi yang tepat dan bukti empiris yang dapat diverifikasi. Penulis harus mengutip sumber-sumber yang relevan dan memiliki otoritas dalam bidang ilmu yang dibahas untuk mendukung klaim atau temuan mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri Zaidan. Oke, selanjutnya saya Zaidan. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu kegunaan karya tulis dan ilmiah. Karya tulis memberikan ruang bagi ekspresi kreatif dan subjektif, serta dapat menghibur, menginspirasi, atau membangkitkan perasaan tertentu pada pembaca. Di sisi lain, karya ilmiah menyajikan pengetahuan yang didasarkan pada bukti empiris dan metodologi penelitian. Oke, di sini saya atas nama Febrian Aulia Nurdaya. Saya ingin mengingatkan pembaca dari teman saya, dan materi saya adalah ciri-ciri karya tulis dan karya tulis ilmiah. Yang pertama, ciri-ciri karya tulis yaitu ada logis, sistematis, objektif, tuntas dan menyeluruh, seksama, jelas, kebenarannya teruji, terbuka, berlaku untuk umum, penyajian memperhatikan santun, bahasa, dan tata tulis yang baku. Dan ciri-ciri karya tulis ilmiah yang pertama adalah objektivitas, terus metodologi, bahasa ilmiah, rujukan dan kutipan, struktur tertentu, kejelasan dan konsisten, tujuan dan hipotesis, abstrak, penggunaan referensi, pemahaman menang. Cukup sekian dari saya. Selanjutnya materinya adalah tahapan penulisan karya tulis dan karya tulis ilmiah. Tahapan penulisan karya tulis: 1. Pemilihan topik, 2. Peninjauan subjudul, 3. Pembuatan outline atau kerangka, 4. Pengorganisasian dan pengosepan, 5. Penyuntingan konsep, 6. Pengetikan. Tahapan penulisan karya tulis ilmiah: pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Sekian, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya Febrian Aulia Nur Hidayat. Saya ingin meneruskan pembaca dari teman saya. Dan materi saya di sini adalah sistematika penulisan karya tulis dan karya tulis ilmiah. Yang pertama, sistematika karya tulis, yaitu judul, pendahuluan, isi, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Dan yang sistematika karya tulis ilmiah yaitu judul, pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, diskusi, dan juga kesimpulan. Mungkin itu saja dari saya, dan selanjutnya akan dilanjuti dari teman saya. Dalam memahami perbedaan dan kegunaan karya tulis dan karya ilmiah, kita dapat menghargai beragam bentuk tulisan dan memanfaatkannya secara efektif dalam berbagai konteks komunikasi dan penelitian. Keduanya saling melengkapi dan memperkaya pengalaman pembaca dan penulis kita, serta menjadi sarana yang penting dalam menjaga dan menyebarkan pengetahuan di antara masyarakat luas. Demikian presentasi dari kelompok 5. Saya selaku moderator minta maaf atas kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.